Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan beberapa rekan dan teman-teman yang berada dari Ormas. Ketua Ormas Amal, ada Haji Moren, dan salah satu ketua dari Ormas Pelau, GMP, Bapak Mohan, dan salah satu koordinator tim pengacara Matasiri, Bapak Eji Tuasikal. Nah, hari ini kami akan membahas tentang salah satu perkara dugaan pembunuhan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI dan diduga oleh warga sekitar di Tapos pada tanggal 2 Januari 2026. Nah, untuk melihat perkara ini secara lebih jauh, kami akan meminta satu keterangan dari Ketua Ormas Amal dan tim pengacara Matasiri ini agar perkara ini kita bisa melihat secara jernih dan lebih jauh perkembangannya sampai di mana. Baik, kesempatan ini kami berikan kepada Pak Joran. Hubungan Bapak dengan masyarakat Depok sekitar dan ormas-ormas di Depok serta pihak Polres Depok ini dan pihak aparat-aparat yang lain ini seperti apa, Pak Haji Moren, selama amal ini berdiri? Ya, tentunya hubungannya baik. Tapi yang pertama saya awali dengan saya ucapkan apresiasi terbanyak untuk kinerja Polres Kota Depok, di mana mereka responnya sangat luar biasa. Jadi begitu kami minta untuk para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus penyiksaan yang kemudian berujung pada kematian itu, langsung Polres Kota Depok respon dan menangkap para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Itu yang pertama. Kedua, untuk hubungan saya sebagai ketua amal dengan ormas yang ada di Kota Depok, hubungannya baik. Bahkan saya tergabung di dalam Pendawa 5 yang terdiri dari Forkabi, FBR, Petir, Banten, dan di Pendawa 5 itu ada terdiri dari ketua Pendawa 5 itu adalah Bang Haji Aziz, dan Dari Forkabi. Ya, dari Forkabi. Sekarang beliau jadi ketua Petir. Kemudian ada sekjen dari Banten, BPKB Banten, bendahara dari PP, dan saya dengan FBR sebagai penasehat di dalam Pendawa 5 itu. Kami punya komitmen untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Depok. Saya sangat menyayangkan ya, mungkin warga ini tidak terlibat atau tidak termasuk dalam organisasi yang sudah saya sebutkan tadi itu. Tapi untuk kedepannya, saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Depok, kalau ada masyarakat Maluku yang dianggap dalam bersikap, tindak tanduk, kesehari-harian yang dianggap kurang berkenan, bisa saya dihubungi di nomor telepon 0852 17456 386. Sehingga kita semua menghindari kejadian seperti ini terulang kembali. Karena kalau sudah terjadi, tentu yang membunuh masuk penjara, kesian anak istrinya. Yang dibunuh akhirnya juga istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim piatu. Nah, oleh sebab itu saya sebagai ketua ormas yang ada di Kota Depok ini, saya sangat berharap yang indah, damai, karena itu juga bagian dari program pemerintah untuk kita ciptakan keadaan yang kondusif. Begitu. Baik.
dari sejak Bang Haji sendiri pada saat menjadi ketua amal itu gesekan di lapangan antar ormas dan masyarakat sekitar itu dengan masyarakat Maluku itu, kalau dalam hitungan Abang sebagai ketua amal itu sudah berapa kali sering terjadi itu, dan berapa kali itu semua menjalani penyelesaian dengan secara kekeluargaan, Bang? Alhamdulillah, dengan bergabungnya masyarakat Maluku amal di Pendawa 5 itu, persoalan yang selalu terjadi itu kita selesaikan di Pendawa 5. Komunikasi kita bangun antar para ketua, dan kita beberapa masalah itu kita selesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Ketua Pendawa 5 Bang Haji Ajis itu pro soal ini, maupun ketua-ketua teman-teman saya, ketua yang tergabung dalam bersama-sama menjaga Depok yang aman damai itu. Amal juga berkontribusi dalam peristiwa kemarin yang demo besar kemarin yang tidak terjadi, akhirnya yang kerusuhan terus demo yang besar terjadi di Depok ini yang mau dilakukan sekitar bulan Agustus itu akhirnya Amal juga berkontribusi untuk bersinergi dengan ormas yang lain untuk meredakan ini. Anarko ya. Ya. Amal aktif karena itu merupakan tanggung jawab kita di kota Depok yang kita cintai ini. Jadi ada sebagian saudara-saudara kita mahasiswa yang berkeinginan untuk melakukan demo karena pada saat itu situasi secara nasional kurang baik, kurang kondusif, sehingga Amal merasa penting dan peduli terkait dengan keamanan kota Depok. Saya bersama ketua GMP, ketua M1R dan MUB dengan beberapa penasehat, Pak Andreas juga, kita berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa, lalu alhamdulillah bisa kita selesaikan sehingga demo itu gagal. Baik. Bang Haji, di dalam amal sendiri itu sebenarnya gabungan masyarakat Maluku atau gabungan ormas Maluku sih sebenarnya di amal itu? Ada beberapa gabungan ormas Maluku nggak di situ? Semangat amal itu ingin menyatukan warga Maluku yang di dalam kita Maluku itu ada beda kampung, beda ormas. Mereka punya paguyuban sendiri ya? Okay. Jadi kami beberapa tokoh Maluku yang ada di Depok termasuk ketua M1 punya ide gagasan itu sangat luar biasa untuk mendirikan amal bertujuan untuk menyatukan kita warga Maluku di kota Depok. Menyatukan perbedaan ya? Ya. Gitu ya, itu keren ya kalau gitu ya. Baik Bang Haji, apa ormas, apa paguyuban apa aja yang tergabung di amal itu? FMM, M1R, KBMTR, GMP yang sekarang ada bergabung, kemudian KBMTR ya, MUB, Tuaha, Maluku Utara Bersatu, dan paguyuban kampung yang ada di kota Depok. Tuaha juga termasuk? Ya. Oh iya. Semua termasuk di dalam. Alhamdulillah ya, artinya semua menginginkan adanya persatuan dan kerjasama serta koordinasi yang baik ya? Ya. Tidak melihat perbedaan antara semua ini ya? Tidak, sehingga punya tujuan. Kita bersatu untuk menciptakan kota Depok ini nyaman, aman, sehingga bukan nyaman, aman itu dirasakan oleh warga Maluku saja, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kota Depok. Apa harapan Pak Ketua Amal dalam perkara meninggalnya adik kita almarhum Muhajir ini, Talauhi ini, dalam perkara ini? Mungkin bisa diberikan harapan itu kepada pihak Polres maupun pihak jaksa, kejaks JPU maupun hakim nantinya. Ya, harapannya cuma satu. Wajir Ali Tuan Kota. Ya, harapannya cuma satu. Hukum tetap ditegakkan, jadi yang bersalah tetap dihukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, itu harapan kami sebagai itu. Baik.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Sebelum kita masuk ke inti daripada ini adalah ketua tim pengacara dari dari Matasiri. Sampaikan dua kata dulu dari Ketua GMP Bang Mohan. Bang Mohan, apa harapan Bapak dari perkara ini, penanganan perkara ini, atau pihak keluarga dan pihak keluarga besar GMP? GMP apa bisa dijelaskan lagi? Garda Maningkamu Pelau. Kamu Pelau. Maningka Pelau. Iya. Maningkamu Pelau. Apa tanggapan dan harapan daripada keluarga besar Abang sebagai ketua umum itu seperti apa dalam penanganan perkara ini? Sekali lagi saya mewakili keluarga besar Pelau, yakni dalam hal ini adalah keluarga korban. Berterima kasih kepada semua pihak dalam hal ini sudah berkontribusi lewat tenaga pikiran sehingga persoalan ini dapat tertangani oleh pihak kepolisian dengan baik. Dalam hal ini kepada Aliansi Masyarakat Maluku Kota Depok, yakni Bapak Ketua Umum Bapak Haji Moren yang sudah aktif dan totalitas untuk sama-sama dengan pihak keluarga bisa mendampingi dengan baik sehingga proses ini dapat diperhatikan oleh pihak kepolisian. Selain itu pula kami pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada para tim lawyer yang sudah all out untuk bisa menyelesaikan persoalan hukumnya dengan baik sehingga sampai hari ini sudah ada pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan saksi. Mungkin seperti itu. Dan satu hal lagi yang lebih penting, kami dari pihak korban, yakni masyarakat Pelau, meminta perhatian kepada pemerintah Kota Depok karena almarhum ini dia meninggalkan ketiga anak yang masih kecil-kecil, yakni balita yang terakhir baru berumur 2 bulan. Berapa anak korban? Anak korban itu ada 3 orang yang masih di bawah umur, masih berumur balita. Yang nomor terakhir, nomor 3, itu masih berumur 2 bulan. Sehingga dalam hal ini Dinas Sosial Kota Depok, kami sangat meminta agar hal ini dapat diperhatikan sehingga anak-anak tersebut bisa melanjutkan kehidupan ke depan itu dengan layak. Ada harapan lain lagi nggak di sini? Ya. Artinya agar konflik horizontal ini tidak terjadi yang kesekian kali. Ya, mungkin harapan kami dari keluarga besar masyarakat Pelau yang ada di Kota Depok meminta kepada seluruh masyarakat Kota Depok agar marilah kita hidup berdampingan dengan baik, kita menjaga stabilitas, keamanan, kondusivitas, keamanan yang ada di Kota Depok dengan baik, agar kehidupan kita ke depan lebih baik lagi antara kita sesama warga Kota Depok. Mungkin seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk perkara ini kepada tim Matasiri dari Pelau yang menjadi tim kuasa hukum korban, saudara kita yang menjadi korban bisa menjelaskan tentang duduk perkara ini. Jadi mengenai kronologis perkara ini masih waktu itu sempat ada kesimpang siuran dan alhamdulillah sudah diklarifikasi oleh Humas Polres Depok mengenai duduk perkara ini, dan mungkin kita akan lebih jelas mendengarkan keterangan daripada ketua salah satu koordinator tim pengacara Matasiri, Bang Eci. Silakan, Bang. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Kalau ditanya mengenai persoalan kronologis peristiwa ini, sebenarnya sih sudah juga banyak yang disampaikan melalui press release, lalu kemudian
di media-media lain juga sudah disampaikan, namun ada gejolak yang kemudian sudah kami minta untuk diklarifikasi. Terkait dengan peristiwa ini, kami mencoba untuk melakukan investigasi sebelum kami membuat laporan karena pertama, kenapa kami lakukan investigasi supaya ketika kami membuat laporan itu kami tidak meraba-raba persoalan ini sebenarnya yang terjadi apa? Apakah aksi pembunuhan ataukah ada penganiayaan ataukah dan sebagainya. Karena di awal peristiwa ini yang kami dapat informasi hanya yang terlibat TNI Angkatan Laut, tetapi oknum TNI Angkatan Laut, tetapi dalam intuisi kami sebagai advokat, sebagai pengacara yang sudah banyak melihat peristiwa seperti ini, maka kami berkeyakinan bahwa ada pelaku lain dari itu. Karena apa? Ada 2 korban yang di awalnya kan cuma satu, informasi yang kami dapat itu cuma satu pelakunya, namun pada faktanya ini ada 2 korban. Di dalam pemahaman kami manusia secara umum bahwa di dalam peristiwa yang seperti itu tidak mungkin pelaku cuma hanya satu, atau kemudian cumanya oknum TNI Angkatan Laut. Berangkat dari itulah, lalu kemudian kami ingin membuat laporan supaya kami tidak meraba-raba pasal apa yang akan kami pasang untuk menjerat para diduga pelaku ini. Nah, kami mencoba mencari informasi dari pelaku korban yang masih hidup, yang namanya Dede Naik Data. Setelah itu korban yang masih hidup ini maksudnya yang dalam kondisi kritis, yang dalam posisi yang bersama dengan korban yang sudah almarhum. Jadi setelah kami dapat informasi dari situ, beliau diduga dalam keadaan kondisi kritis tapi masih sempat bisa bicara. Masih bisa memberikan keterangan. Baik, walaupun masih terbata-bata ya. Kenapa? Sekujur badannya itu sakit, ada luka-luka di sekujur tubuhnya itu yang menurut pengakuan korban itu disabet pakai selang, lalu kemudian selang itu dibakar baru ditempelin di badan-badannya. Oke, duduk perkaranya dari mulai awal kejadian itu bagaimana? Iya. Jadi di awal kejadian itu pada tanggal 2 Januari 2026 jam 00.30. Kalau 00.30 berarti kita sudah, ya betul, udah tanggal 2 ya. Nah, ketika 2 korban ini ingin berkunjung ke temannya, teman itu ada di daerah Jalan Kapitan Raya. Nah, pada saat mereka dalam perjalanan, mereka ini kehabisan bensin. Mereka ke temannya itu di jam segitu untuk apa? Karena tujuannya untuk apa? Yang mengetahui untuk berangkat ke sana ini almarhum. Sementara yang korban yang hidup ini dia tidak mengetahui, karena baru juga hari itu mereka memang saling kenal tapi tidak pernah akrab, tidak pernah jalan dan sebagainya. Baru hari itu. Karena kenapa ini saya sampaikan demikian? Karena pada saat saya menjenguk korban di rumahnya, itu diterangkan oleh korban, lalu kemudian orang tua korban mengatakan bahwa ini si almarhum nggak pernah jalan bareng sama korban, nggak pernah jalan bareng, baru 1 hari ini. Sehingga kalau misalkan ditanya dia tahu dan tidak, saya bisa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui. Karena apa? Yang mengetahui untuk jalan ini cuma almarhum yang meninggal. Oke? Apa hubungan dengan pekerjaan, misalnya matel apa gitu? Oh, ingin mengambil 1 unit motor atau mobil itu? Oh, enggak. Jadi mereka ini tidak ada sama sekali latar belakang luar. Jadi yang satu ini orang Ambon, yang korban meninggal, yang satu lain lagi orang Betawi. Orang Betawi yang tinggal di daerah situ. Nah, kalau bicara mengenai matel, mereka ini tidak
sama sekali tidak bersentuhan dengan material. Artinya bukan Dengan debt profesi, collector bukan profesi juga sebagai material. tidak ada sama Baik. sekali. Silakan. Mereka ini kerjanya kadang apa ya, kerja serabutan ya, kalau Serabutan, kita ya. kerja kan mereka bisa utara ya apa, pauga ya istilahnya ya. Ya, Kemudian ya. ada di Di parkiran, putaran Margonda ya. di putaran Margonda, di putaran apa namanya yang di Juanda, Juanda, iya, ya, iya. mereka suka ada di situ. Lalu Hmm. kemudian mungkin sekali-kali juga di parkiran di Alfamart ya, di daerah situ. Nah, saya lanjut ke yang tadi. Nah, di dalam perjalanan itu karena mereka kehabisan bensin, lalu disuruhlah oleh almarhum temannya ini, mungkin kalimatnya begitu ya, dulu saya pergi cari bensin. Dia pergi cari bensin itu, kalau kita bisa menerjemahkannya begini, mencari bensin itu karena itu di daerah-daerah itu, jadi kemungkinan cari bensin eceran ya, bensin eceran. Di saat perjalanan itu karena dia coba masuk ke salah satu gang yang namanya Gang Swadaya itu di RT 4. Nah, sementara tadi pas berhentinya itu di RT 2. Berapa meter jarak? Itu kurang lebih mungkin 500 atau 1 kilo ya. Dari tempat TKP ya? Iya, dari berhentinya motor itu. Berhentinya motor. Jadi dia sepanjang perjalanan itu, karena kalau misalkan dia mau cari bensin, kalau ke pom bensin itu jauh banget, termasuk jauh karena adanya jalan raya Bogor kan itu ada pom bensin di situ. Iya. Nah, sampai di situ dia masuk di Gang Swadaya, ketemu sama anak-anak yang lagi pada nongkrong, yang kemudian baru kami ketahui pada saat kami lakukan investigasi di RT tersebut, baru kami ketahui bahwa mereka yang nongkrong pada saat itu adalah anak-anak Karang Taruna. Pada saat dia masuk ke situ, ditanyain oleh anak-anak Karang Taruna, dari mana, mau kemana, cari siapa. Lalu kemudian almarhum mengatakan bahwa saya mau mencari teman saya yang namanya Agus. Sementara di situ nggak ada Agus. Menurut informasi yang kami terima saat itu. Nah, dengan situasi yang kayak begitu, kemudian ini anak diinterogasi terus, lalu diambil handphonenya. Waktu itu sudah ada oknum TNI. Sudah ada oknum TNI. Makanya pada saat ada oknum TNI Angkatan Laut yang mengaku-ngaku sebagai polisi itu, makanya dia kaget. Saat itu dia kayak orang apa ya, dengan refleks ketakutan begitu, makanya dia kabur di jalan. Dia lari ada sekitar 6-7 meter, ditangkap sama salah satu orang yang saat ini sudah jadi jadi saksi ya. Masih saksi karena kemarin saya lihat dia dibawa oleh teman-teman dari Polres. Yang pengakuan dari dia pada saat itu, dia sendiri yang menangkap, dia menangkap, lalu kemudian dia menginterogasi bersama teman-teman yang lain, termasuk juga oknum TNI yang dari situ. Pengakuan yang pada saat itu yang kami terima hanya selalu disampaikan kepada kami bahwa oleh RT itu setiap oknum. Tapi kami mencoba untuk memanggil, masa pada saat kejadian itu cuma ada RT di situ, pasti ada orang-orang lain juga dong. Nah, dipanggil lah, saat itu ada anak-anak Karang Taruna yang lagi pada nongkrong, dipanggil lah satu-satu, sesuai juga keterangan yang disampaikan oleh korban yang masih hidup. Ciri-cirinya seperti ini, ada yang rambutnya begini, ada yang begini. Nah, pada saat kami datang ke situ, kami juga mengkonfirmasi itu. Ada gak ciri-cirinya seperti dibilang, ya ada, namanya si ini. Tapi kemudian setelah 1 hari kemudian, orang ini yang tadinya rambutnya begitu sudah digunting. Lalu kemudian cirinya. Nah, pada saat disebutkan ciri-cirinya seperti itu, perannya betul. Maksudnya terkonfirmasi. Oh ini. Lalu dia sampaikan, ada yang begini, ada yang begitu, tapi itu kita tidak masuk dalam wilayah itu ya. Itu nanti biarkan polisi yang penyidik yang melakukan tugasnya, proses penyidikannya, lalu kemudian nanti bisa mendapat satu konklusi apakah mereka ini punya kadar
untuk menjadi tersangka atau tidak, karena dalam peristiwa pidana yang dialami oleh ponakan kami, keluarga kami, cucu kami, almarhum Wajir Ali ini adalah satu penyiksaan yang sangat sadis, luar biasa. Jadi di situ ada kesengajaan, makanya ada beberapa pasal yang kami cantumkan itu yang hukumannya ada hukuman seumur hidup. Kalau dulu kan 340 ya, 340 ada 38. Kalau sekarang itu 458, 459 yang KUHP baru. Alago kemudian 170 mas. itu juga sekarang kan konstruksi hukumnya sekarang pasal-pasalnya itu kita udah pakai KUHP yang baru ya. ada 466 yang dulu 351, 352, 466, 48 sama 468, 409. Jadi ya kenapa sampai itu kita lakukan itu supaya itu tadi konstruksi hukumnya biar kita tidak meraba-raba, oh ini pasal ini bisa kita pasal ini bisa dipergunakan sampai ke situ. Baik, dalam investigasi itu, ini masyarakat yang berkumpul pada hari itu, kok ada aktivitas di malam hari mereka berkumpul? Berkumpulnya apa? Berkumpul lagi rapat? Atau aktivitas apakah? Atau aktivitas yang positif kah? Atau aktivitas yang negatif kah? Negatif itu mungkin mereka lagi melakukan biasa anak-anak muda kumpul sedang ngedras atau apa gitu, sehingga timbul anarkisme atau sikap destruktif dari para masyarakat ini untuk menghakimi keluarga atau klien abang ini. Ada nggak seperti itu? Kalau Dari hasil investigasi, dari hasil dan hasil keterangan dari saksi yang korban yang satunya lagi. ya, dari keterangan saksi yang saksi hidup ya, yang juga korban ya, kami tidak bisa meraba-raba, tapi itu yang disampaikan. Tapi ini karena secara tidak bisa kami sampaikan di situ, biar saja pihak yang berwajib untuk menelusuri terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh si saksi korban. Baik. Lalu kemudian posisi yang saudara atau temannya satu lagi ini bisa jadi korban, sementara posisi kan dia lagi menjaga motor tuh dalam radius setengah kilo atau 500 meter. Kok dia bisa jadi korban? Ceritanya bagaimana? Iya. Jadi setelah almarhum korban meninggal, ditangkap, lalu kemudian ditanyain, ada lagi temannya satu di sana ini, lalu dibilang, dia nggak bilang, kan dia nggak tahu bahwa itu di RT 2 atau RT berapa, tapi dia bilang motornya ada di sana. Nah, diteleponlah sama RT 4. Ketua RT 4 menelepon RT 2. Lalu kemudian RT 2 membawa si korban yang hidup ini dibawa ke situ, lalu kemudian berdua mereka ditelanjangin di industri, ditelanjangin. Kalau saya bilang cukup sadis ya. Cukup sadisnya kenapa mereka itu ditelanjangin, baru diikat, dipukul pakai selang, lalu kemudian diikat 2 tangan sama 2 kaki. Pada saat disuruh merayap, suruh bukalah tali yang di tangan, baru disuruh merayap. Oknum pelaku yang menyuruh itu siapa? RTK atau oknum TNI Angkatan Laut? Kita itu nanti biar penyidik yang ini ya, tetapi informasi yang kami terima seperti itu dari dari korban yang hidup menerangkan seperti itu. Oke, selain oknum TNI Angkatan Laut, siapa lagi yang tangannya tuh atau dilakukan secara bersama-sama dengan kekuatan untuk melakukan kekerasan ini terhadap si korban ini? Selain si oknum TNI Angkatan Laut. Ya, jadi di awal kami lakukan itu sudah kami coba bertanya kepada RT selalu dalam pernyataan, dalam penyampaiannya itu bahwa mengatakan adalah oknum.
Tetapi kemudian karena ini cerita panjang, yang kami investigasi cerita panjang, akhirnya muncullah kita panggil si ini mana, dia mulai cerita, oh ada ini. Waktu itu ada anak-anak Karang Taruna, dipanggillah anak-anak Karang Taruna itu, siapa aja. Si B datanglah. Di situ kami mencoba menggali informasi dari mereka. Setelah mencari informasi dari mereka, dari situ kami punya satu gambaran yang jelas bahwa mereka ini diduga terlibat. Perannya entah itu menjadi player, entah itu menjadi player, entah itu ikut locker, kan ini makanya di situ juga pasal-pasal itu kita cantumkan pasal turut serta. Karena tindak pidana yang begini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Pasti ada yang, karena pertama tadi ini anak diikat, pasti ada yang nyuruh diikat dong. Lalu kemudian pasti ada yang ambil tali dong. Lalu kemudian ada yang sekujur tubuhnya ditetesin lilin dari atas sampai ke meluannya. Kau dibilang menjalik. Sadis ya? Sadis luar biasa. Jadi ini anak almarhum ini disuruh beraya. Kalau dari itu kan kematiannya ini akibat henti jantung. Henti jantung itu karena akibat dari ada tulang rusuk yang patah, kemudian menyebabkan tusukan ke bocoran sistem ke jantung, yang itu mengakibatkan kematian sih. Tapi yang ini nanti baru kita lihat positifnya visum et repertumnya seperti apa. Karena tidak saja visum et repertum, tetapi sampai pada otopsi banyak. Oke, lalu pernyataan si saksi yang kedua ini, dia sendiri menyatakan bahwa penyiksaan itu dilakukan satu waktu atau beberapa waktu. Jadi yang dilakukan itu oleh oknum, kemudian makanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini pelakunya tidak tunggal, ada beberapa, makanya di situ ada beberapa orang yang termasuk saya nggak usah sebut kan ada A, B, C. Makanya kemarin yang diperiksa sebagai saksi itu 12 orang sebagai saksi yang dari RT tersebut, dari sipil. Nanti kemudian di situ nanti dikembangkan siapa kemudian yang bertahan ya, mesti bertahan karena kuhap kita itu mengatakan bahwa pemeriksaan itu kan 1 kali 24 jam ya. Setelah itu kalau memang tidak sebagai tersangka ya keluar, kalau tersangka ya tetap di situ. Iya, tetap di situ. Oke. Terus untuk polisi sendiri sudah menyita beberapa alat bukti dan barang bukti segala macam. Terkait dengan alat bukti dan barang bukti itu, kalau kuhap yang lama itu kan alat bukti itu cuma 5 ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, kalau kita lihat dari kuhap baru ini bahkan ada tambah lagi barang bukti juga sudah jadi alat bukti. Jadi alat bukti di 184 itu ya? Iya, dulu kan 184 di kuhap yang lama ya tahun 8. Ya, sekarang di kuhap yang baru sudah ada kalau tidak salah 7. Nah, barang bukti juga sudah. Kalau dulu kan barang bukti bukan alat bukti. Nah, sekarang ditambah lagi barang bukti itu sebagai alat bukti. Ada tambah 2 jadi 8 kalau nggak salah, ada tambah 3. Nah, lalu terkait dengan barang alat, sekarang kita bilang alat bukti aja. Alat bukti yang sudah disita oleh penyidik itu kita belum tahu ya, karena kita konsen kita itu terhadap apakah berapa orang yang sudah dimintai keterangan soal nanti kalau misalkan jadi tersangka lalu kemudian alat buktinya, barang buktinya yang disita itu nanti biarlah penyidik yang melakukan konferensi pers atau apa dan pengumuman kepada masyarakat bahwa inilah tersangka, ini alat buktinya, ini barang buktinya. Biarkanlah penyidik yang bekerja menyampaikan itu. Kalau dari Bang Eji sendiri tuh ini lebih pasnya dikena di pasal berapa nih dalam KUHP baru ya? Iya. Tersangka ini. Karena Abang sebagai kuasa hukumnya korban ini kira-kira masuk di pasal mana? Pas kejadian ini bersamaan dengan hari pertama berlakunya KUHP dan KUHP baru itu kan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dia baru berlaku di tanggal 2 Januari bersamaan dengan 2026 ya. Nah, makanya di situ ada pasal pembunuhan itu, ada pembunuhan berencana, ada kemudian ada penyiksaan yang disengaja untuk mengakibatkan kematian, pembunuhan. Ada beberapa pasal yang kita kalau di dalam dakwaan itu biasanya dakwaan berlapis. Ada pasal 466, lalu kemudian 468, 469, lalu kemudian 498, 495, kemudian junto pasal 2021 terkait berserta. Kalau dulu di KUHP yang lama itu pasal 55, pasal 56. Kalau pasal-pasal ini, kalau 466 itu dulu kan 351. 351 ya. Nah, kalau misalkan 458, 459 itu dulu 338, Ya. 340. Sekarang 458, 459. Jadi sudah pasti gitu ya. Iya. Jadi kita juntokan beberapa pasal supaya apa? Berarti di KUHP ini lebih berat ya hukumannya ya. Iya, kalau dulu di KUHP itu kan disebutkan di dalam 348, 340 itu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Orang lain. Nah, tapi nyawa orang lain. Tapi kalau yang baru ini setiap orang itu artinya tidak memilih siapapun yang melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan pasti dijerat dengan pasal itu. Entah itu terhadap orang tuanya atau siapanya. Karena dulu itu masih bisa ada pengejual, sekarang ada lagi pengejualan. Dan itu makanya di awal tadi saya katakan bahwa kenapa ini kami lakukan investigasi supaya kami tidak keliru dalam membuat laporan tindakan-tindakan pidana apa yang dilakukan oleh mereka yang terlibat. Oke Ji, ini biar lebih jelasnya dalam perkara ini, pihak Oknum TNI Angkatan Laut ini yang diduga menyiksa sehingga mengakibatkan korban atau klien abang ini mengalami kematian. Ini belum jelas bahwa motif mereka atau pembunuhan yang dilakukan ini karena faktor apa sih sampai si korban ini sampai dibunuh. Ada dugaan kuat bahwa karena korban ini melakukan hal-hal lain atau bagaimana? Sehingga mereka melakukan pembunuhan ini bagaimana? Kalau sampai ke sana kita tidak bisa menggambarkan atau kita tidak bisa menyatakan bahwa ini motifnya apa, ini karena apa, karena mereka para pelaku ini yang lebih tahu. Nah, untuk menggali keterangan itu nanti pada prosesnya di penyidikan, lalu kemudian nanti kemungkinan akan ditemukan apa sih latar belakangnya, apa sih motifnya. Tapi pada intinya saudara kita atau klien kita ini Bang Eji ini bukan dari profesi sebagai makler, malam itu ingin mengambil motor unit punya leasing, atau tidak narkoba ya? Iya. Tidak seperti yang kita selanjutnya sebelumnya Bang ya? Iya, mereka tidak terkait dengan DC dan transport ya, lalu makler juga mereka tidak ada, karena profesi mereka itu ya serabutan di parkiran, di pauga-pauga. Putaran parkiran. Di situ. Baik. Saya kira cukup. Ini selanjutnya nanti penetapan tersangka belum ya untuk tersangka sipil? Iya. Jadi terkait dengan itu kami juga alhamdulillah kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian Polres Metro Depok yang dengan cukup cepat menangani persoalan ini. Akhirnya dalam waktu dekat ini, kalau tidak hari ini besok ya, kalau karena informasi, karena kami sering berkomunikasi dengan para pimpinan di Polres Depok. Kenapa?
kenapa kami harus berkomunikasi dengan pihak Polres supaya jika ada hal-hal yang di luar apa yang kami sebagai lawyer melakukan, paling tidaknya ada komunikasi dengan pihak mereka supaya apa? Kami bisa bertukar informasi. Bertukar informasi ini misalkan terkait dengan kedatangan kami di sana, terus kemudian ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh organisasi-organisasi paguyuban yang ada di Depok atau organisasi-organisasi paguyuban Maluku yang di luar Depok. Nah, itu kami lakukan komunikasi itu dengan juga kami bertukar informasi mengenai, karena itu kita punya hak untuk menanyakan tentang perkembangan penyidikan dan penyidikan itu kan hak daripada si pelapor ya. Terakhir, apa harapan Abang terhadap proses penegakan hukum ini, baik di pengadilan militer terhadap oknum TNI Angkatan Laut yang diduga melakukan tindak kekerasan, diduga melakukan tindak pidana kekerasan dan pembunuhan ini terhadap korban ini, dan penegakan hukum dalam perkara ini bagi masyarakat sipil yang diduga terlibat dalam perkara ini. Apa harapan Abang sebagai kuasa hukum Matasiri dalam perkara ini? Tentu sebagai lawyer, sebagai kuasa yang sebagai PH ya, penasihat hukum yang diberikan oleh istrinya yang punya legal standing ya, karena yang punya legal standing untuk memberikan kuasa itu bukan keluarga secara umum, tetapi lebih spesifik itu kan kepada istrinya kan adalah ahli warisnya, sehingga yang memberikan kuasa itu. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu sebagaimana yang sudah kami sampaikan di press conference, lalu kemudian ada rilis yang sudah pernyataan sudah bagi supaya apa anggota TNI oknum anggota TNI AL yang terlibat ini supaya dihukum seberat-beratnya, lalu kemudian dipecat dengan tidak dengan hormat PTDH, itu yang kami minta. Kemudian kepada mereka masyarakat sipil yang ikut terlibat juga dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kenapa? Perbuatan yang dilakukan ini sangat sadis. Saya ulang lagi, sangat sadis, sangat tidak manusiawi. Itu peristiwa ini terjadi di pukul 00.30 sampai pada jam 3, jam 4 dini hari. Kan range waktu itu cukup lama itu. Artinya kalau misalkan mereka punya nurani kemanusiaan, mestinya kan penyiksaan dalam 1-2 jam aja itu sudah cukup berbahaya, apalagi sampai 4 jam. Pertama, apalagi si korban ini bukan maling, bukan orang yang sedang melakukan kejahatan apa-apa. Tidak, kecuali mereka ada melakukan maling atau mereka melakukan kejahatan, ada indikasi tindak pidana apa. Ini kan nggak melakukan tindak pidana apa-apa. Lalu kemudian mereka ini dipukul, disiksa, ditetesin lilin, dibuka bajunya, ditelanjangin, diikat tangan, diikat kakinya, baru pada saat disuruh merayap, dilepasin tali dari sini, baru disuruh merayap. Sementara kakinya terikat. Dia minta air untuk tolong. Lalu dia sampaikan begini, menurut keterangan yang terima dari korban yang hidup, dia minta, Pak RT, kalau misalkan kami bersalah, ya udah laporkan kami saja di Polres, di polisi setempat supaya kami ditangkap. Kalau memang kami bersalah, bawa saja kami di Polsek. Nah, jarak dari antara TKP dengan Polsek Cimanggis itu kelihatannya mungkin ada sekitar 2 kilo atau nggak jauh lah. Itu satu. Kemudian kan kalau misalkan RT ini sebagai aparat penyelenggara negara yang di bawah artinya itu satu struktur ya. Maksudnya dari RT sampai ke pemerintahan eksekutif, di sini wali kota ya. Nah, mereka itu kan paling tidaknya kan punya nomor Kamtibmas. Masa kejadian bisa berkoordinasi. Misalkan kalau ini RT ini ada kejadian begini, harus berkoordinasi dengan Kamtibmas. Tapi herannya yang menurut
kami sangat janggal itu kejadiannya dari pukul 00.30 sampai dengan pukul 4 dini hari itu tidak ada sikap entah memang itu dilakukan atau sengaja untuk membiarkan kita dalam adin kita cuma mencurigai ya, karena kejadian itu sangat lama itu hampir 5 jam sampai si almarhum meninggal. Dicoba untuk dibawa ke Polsek Cimanggis, sampai di Polsek Cimanggis nggak bisa dilakukan apa-apa. Dia tidak bisa, karena dalam situasi kayak begitu aja diminta untuk dibawa dulu ke rumah sakit. Yang bawa itu Pak RT, lalu kemudian yang itu ada di Polsek Cimanggis yang punya tingkat itu pedangnya kalau nggak salah, lalu kemudian oknum tersebut. Baik. Oke. Cukup ya. Baik, kita sudah mendengarkan keterangan dari pihak dalam hal ini Ketua Ormas Amal, terus ada Ketua Ormas DMP, dan ada koordinator dari tim pengacara saudara almarhum Muhajir Ali, Salah satu tim bukan koordinator. salah satu tim dari tim pengacara Matasiri. LBH Matasiri, yaitu Bang Eci Tua Sikal. yang telah mendampingi perkara ini terhadap para korban, yaitu almarhum Muhajir Ali Tuan Kota yang menjadi korban, dan Dede Naik Rata. Ya, Dede Naik Rata. Kita lihat bahwa perkaranya sudah dengan jelas di perkaranya bahwa yang menjadi korban ini adalah bukan Mateo, bukan juga sebagai debt collector, bukan juga sebagai orang yang sedang mencari narkoba dan lain sebagainya. Sudah jelas perkaranya mereka meninggal karena dianiaya dan dilakukan penyiksaan yang luar biasa. Nah, kami berharap bahwa kejadian ini tidak terjadi lagi di setiap oknum-oknum, siapapun aparatnya maupun siapapun warga masyarakat yang main hakim sendiri, sehingga terjadi korban yang jatuh dari masyarakat yang tidak berdosa. Harapan kami pihak POM terutama Angkatan Laut supaya segera men-PTDH-kan oknum TNI Angkatan Laut yang melakukan tindak kekerasan terhadap almarhum Muhajir, sehingga proses hukumnya segera disidangkan dan perkara ini bisa menemui kepastian hukum terhadap keluarga korban dan untuk kita semua. Demikian podcast Timbangan hari ini. Kita akan bertemu dengan episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.